mendengarkan penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian makanan di depan altar leluhur, di depan peti. Semoga kita bisa mengerti, paham tentang tujuan dan manfaatnya memberi persembahan kepada yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan. Tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Sabi Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Edi. Di masa kehidupan Sang Buddha ada satu riwayat yang bisa kita jadikan suatu pelajaran dan pengetahuan bagi kita semua yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal. Ada seorang pemuda yang baru saja ditinggal kematian oleh ayahnya, seperti yang terjadi pada saat ini dalam keluarga Anda. Bapak Edi meninggalkan keluarga ya, atau wafat. Sebagai anak yang berbakti, pemuda ini berharap agar orang tuanya yang baru saja meninggal itu masuk alam surga. Sudah menjadi keinginan setiap orang, hidup sejahtera, bahagia, panjang umur di dunia, kalau mati masuk surga. Demikian pula si anak yang berbakti ini memohon kepada Sang Buddha, datang kepada Sang Buddha, memohon bantuan kepada Sang Buddha agar ayahnya yang baru saja meninggal itu masuk alam surga, alam bahagia. Kemudian oleh Sang Buddha, pemuda ini dibawa ke sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Telah menemukan minyak dan batu, kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam, menuang minyak tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu tadi tenggelam, kemudian minyak terapung. Telah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang para rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru yang dikenalnya untuk datang ke kolam itu dan memanjatkan doa menurut cara masing-masing, rohaniwan masing-masing, agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi?
karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan akan terapung di air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu, ayahmu semasa kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan di alam-alam bawah. Kalau sekiranya orang tuamu semasa kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan baik akan mengangkatnya di alam bahagia, alam surga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara pasti kita tidak mengetahui almarhum yang baru saja meninggal itu di alam atas, alam bahagia, alam surga atau alam penderitaan, alam neraka. Seandainya almarhum telah di alam penderitaan, tentunya sebagai ahli waris kita tidak tega orang tua kita menderita di alam bawah, alam penderitaan. Bagaimana mungkin ya agar kita mempunyai usaha dan upaya agar orang tua kita seandainya telah di alam bawah bisa terangkat ke surga, yaitu kita melalui panjatan doa-doa ini. Apakah ada gunanya doa yang diucapkan, yang ditujukan kepada orang yang meninggal untuk mengangkat ke alam bahagia, alam surga? Ada gunanya. Ilustrasinya batu tadi. Bagaimana batu itu yang berat bisa tenggelam di air, bisa terangkat ke permukaan air? Ada caranya, ditaruh perahu atau kapal. Batu tadi itu otomatis bisa mengangkat batu yang berat tadi berada di permukaan air. Demikian pula doa-doa yang diucapkan, keluarga yang ditinggalkan, dengan cara agama apapun, bahasa apapun, kita membuat kapal-kapal bagi orang tua kita. Seandainya orang tua kita telah di alam bawah, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengangkatnya di alam bahagia. Dengan keyakinan kepada Buddha Amitabha, di dalam janjinya yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga dengan keyakinan kepada Buddha Amitabha, ketulusan kita mengucap melafal nama Amitabha, Buddha Amitabha benar-benar mengangkat almarhum Bapak Edi Limorita menuju alam bahagia, benar-benar menjadi kenyataan. Selain doa yang dipanjatkan keluarga yang ditinggalkan, kita bisa melihat di samping peti jenazah ada rumah-rumahan. Ini juga sebuah harapan keluarga yang ditinggalkan. Sepeninggal almarhum Bapak Edi ini, semoga terlahir di alam bahagia, alam penuh dengan kedamaian dan fasilitas-fasilitas kehidupan yang lengkap. Ini sebuah doa dan harapan bagi beliau dengan disimbolkan rumah-rumahan ini. Agar di alam sana Bapak almarhum bisa bepergian, dikirimi pesawat. Biar di alam sana bisa bepergian jarak dekat, dikirimi mobil. Kemudian juga ada hiburan, dikirimi TV. Kemudian juga biar tidak kecapean kalau bekerja, dikirimi pembantu. Dan juga bisa mengenal pembantu masing-masing, dikasih nama-nama. Ada Yanto, ada Paijo, dan sebagainya. Ini simbol gambaran pikiran yang hidup ini agar arwah di alam sana bisa menempati, mempunyai fasilitas kehidupan seperti yang menjadi gambaran kita sebagai rasa bakti dan wujud. Seandainya almarhum benar-benar telah di alam sana dan menempati rumah sebagus ini, semewah ini, rasanya keluarga sudah tidak mengkhawatirkan lagi, justru bangga mempunyai tempat tinggal yang layak dan megah dan mewah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dikirimi rumah-rumahan besok akan dibakar, seolah-olah melepaskan segala bentuk kemelekatan-kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini. Sudah dibawakan, arwah yang masih melekat terhadap materinya akan gentayangan. Dengan dibakarkan, dikirimkan, seolah-olah sudah dibawakan semua, bisa lepas dari segala bentuk kemelekatan-kemelekatan. Kemudian makna yang ketiga, tadi yang terakhir Bapak Ibu diajak juga untuk menghormati rumah-rumahan. Artinya membawa pesan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sepeninggal almarhum, hendaknya keluarga yang ditinggalkan menghormati warisan dari apa yang pernah dicapai oleh almarhum. Jangan sampai meninggal orang tua
Warisan-warisan itu jadi bahan rebutan, bahkan berpikir untuk dijual. Kita menghormati jerih payah dari orang tua kita. Semoga putra-putrinya, anak-anak bisa mengembangkan lebih banyak lagi, lebih mewah lagi, lebih besar lagi. Itu makna yang ketiga. Kemudian juga kita bisa melihat rangkaian kembang-kembang di atas peti jenazah. Di samping itu sebagai dekorasi, ya, agar kelihatan bagus, ya, dekorasi itu, namun sebuah bentuk penghormatan. Bunga sebagai simbol menyambung ikatan emosional dengan orang tua yang telah tiada. Di dalam agama Buddha, bunga mempunyai makna tersendiri sebagai simbol ketidakkekalan, mengajarkan kita semua yang melayat dan semua yang melihat bahwa kehidupan yang dijalani oleh seseorang adalah tidak kekal adanya, pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Dan juga di depan peti jenazah kita bisa melihat sajian makanan-makanan yang lengkap. Sekalipun istilah disajikan, dipersembahkan, sebetulnya juga tidak akan berkurang. Namun bukan berarti tidak mempunyai nilai manfaat bagi almarhum. Almarhum merasa diperhatikan. Sekalipun saya sudah tiada, tetap dilayani seperti ketika saya masih hidup. Kondisi berpikir tetap dilayani oleh anak-anak yang berbakti itulah yang membuat kondisi pikiran, kondisi arwah itu memiliki kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia yang dimiliki itulah akan mendukungnya, akan menciptakan karma baik sehingga mendukungnya telah di alam-alam bahagia sesuai dengan harapan keluarga yang ditinggalkannya. Tentunya keluarga yang ditinggalkan segera mungkin harus bisa menerima hukum kebenaran ini. Siapapun tanpa kecuali yang pernah hidup pasti akan mengalami kematian. Maka tidak boleh berlarut-larut dalam duka, dalam cerita karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Berpisah dengan suami, berpisah dengan seorang ayah, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada mulanya terlalu berat untuk melepaskan dan melupakan. Melalui proses alami dan penyadaran, semoga segera menyadari tanpa kecuali yang hidup pasti akan mengalami kematian menjadi kebenaran yang kita pahami. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Edi dengan dukungan doa dan rasa bakti yang tinggi dari putra-putri dan penghormatan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, segera mengkondisikan arwah beliau untuk telah di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.